Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. iPhone 16 ditolak masuk demi harga diri Indonesia. Dan ya, ini sangat luar biasa gitu ya. Keberaniannya itu gitu yang diambil oleh Indonesia gitu ya. Respect, salut gitu. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. iPhone 16 sudah ada di berbagai negara, tapi belum bisa dijual resmi di Indonesia. Kenapa? Apple yang sudah meraup miliaran dari pasar kita, malah meminta bebas pajak selama 50 tahun jika ingin membuka pabrik di sini. Apakah itu wajar? Mereka ingin untung besar, tapi apa yang kita dapatkan? Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal harga diri bangsa. Apakah Indonesia hanya jadi tempat mereka mengeruk keuntungan tanpa memberi timbal balik yang layak? Apa kita akan tunduk pada tuntutan ini? Mari kita bongkar kebenarannya dan lihat apakah kita bisa berdiri tegak di hadapan raksasa teknologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, peluncuran iPhone 16 di Indonesia telah memicu perhatian besar, tetapi ada masalah signifikan yang menghambat kehadiran resmi perangkat ini di tanah air. Meski Apple menjadi salah satu produsen smartphone terbesar di dunia, di mana laporan firma riset Canalys menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 Apple berhasil mengirimkan 229,2 juta unit iPhone di seluruh dunia, atau sekitar 20% dari total pasar smartphone global. Masalah regulasi terkait tingkat komponen dalam negeri, TKDN, membuat iPhone 16 belum bisa dijual secara resmi di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Dan bagaimana Apple, sebagai salah satu raksasa teknologi dunia, bisa menemui hambatan di salah satu pasar yang terus berkembang seperti Indonesia? Indonesia sendiri bukanlah pasar kecil bagi Apple. Dengan nilai penjualan yang mencapai 32 triliun rupiah hanya pada tahun 2023, jelas bahwa konsumen Indonesia memiliki ketertarikan besar terhadap produk iPhone. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa dengan nilai pasar sebesar itu, Apple tampaknya kesulitan memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah mewajibkan semua perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan tablet yang ingin dipasarkan di Indonesia harus memenuhi nilai TKDN minimal sebesar 35%. Angka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan asing tidak hanya memanfaatkan pasar lokal tanpa memberikan kontribusi nyata pada industri dalam negeri. Sayangnya, sampai saat ini, Apple belum memenuhi persyaratan tersebut. Sebelumnya, Apple telah menandatangani komitmen investasi sebesar 1,7 triliun dengan pemerintah Indonesia. Namun, hingga saat ini, realisasi investasi tersebut baru mencapai 1,48 triliun rupiah, yang berarti masih ada kekurangan 240 miliar rupiah yang belum dipenuhi oleh Apple. Ironisnya, sementara Apple terus menikmati keuntungan besar dari pasar Indonesia, mereka tampaknya masih belum menunjukkan komitmen penuh untuk berinvestasi dan membangun manufaktur di negara ini, berbeda dengan perusahaan teknologi lain yang sudah lebih jauh dalam memenuhi kewajiban mereka. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia jelas ingin melindungi industri dalam negeri, sambil memastikan bahwa negara tidak hanya menjadi pasar konsumtif bagi produk asing. Jika Apple terus mengabaikan kewajiban investasi dan hanya ingin memanfaatkan pasar Indonesia untuk keuntungan sepihak, pemerintah berhak menahan izin penjualan iPhone 16 di Indonesia. Dengan melihat betapa besar kontribusi Indonesia terhadap penjualan global Apple, tuntutan agar perusahaan ini memberikan lebih banyak dalam hal investasi dan produksi di dalam negeri bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bahkan, dari total 2,79 juta unit smartphone impor ke Indonesia pada tahun 2023,
sekitar 85%-nya adalah produk Apple. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi perusahaan ini. Namun tantangan yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal memenuhi persyaratan TKDN. Apple dilaporkan meminta sejumlah insentif yang sangat besar dari pemerintah Indonesia jika mereka harus membuka pabrik di sini. Salah satu tuntutan Apple yang paling kontroversial adalah permintaan bebas pajak selama 50 tahun jika mereka berinvestasi di Indonesia. Mereka beralasan bahwa negara tetangga seperti Vietnam bersedia memberikan insentif semacam itu, sehingga Apple merasa berhak meminta hal yang sama di Indonesia. Tetapi, mengingat besarnya pasar Indonesia yang jauh lebih besar daripada Vietnam, pemerintah Indonesia tidak merasa bahwa permintaan Apple tersebut adil. Sejumlah pengamat melihat bahwa permintaan ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa hormat Apple terhadap pasar Indonesia. Apalagi banyak produsen smartphone lain yang sudah memiliki fasilitas produksi di Indonesia tanpa harus meminta insentif yang begitu besar. Mereka memahami betapa pentingnya mematuhi regulasi setempat dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, Apple tampaknya berada di posisi yang tidak nyaman, terutama jika mereka terus menunda-nunda komitmen investasi dan tidak memenuhi kewajiban TKDN. Sebagai konsumen, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus lebih kritis terhadap kehadiran produk-produk seperti iPhone di pasar lokal. Tidak cukup hanya menjadi konsumen setia, tetapi masyarakat juga harus mempertanyakan sejauh mana perusahaan-perusahaan besar ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan industri dalam negeri. Apakah Apple benar-benar berkomitmen untuk mendukung pengembangan teknologi dan manufaktur di Indonesia? Ataukah mereka hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memberikan timbal balik yang layak? Lebih jauh lagi, masalah ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi asing. Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan bagi perusahaan asing, tetapi juga membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara. Jika Apple tetap bersikeras dengan tuntutan mereka yang berlebihan, maka ada kemungkinan pemerintah akan terus menahan izin penjualan iPhone 16 hingga perusahaan tersebut menunjukkan komitmen yang lebih nyata terhadap pasar Indonesia. Bagi banyak pengamat, langkah tegas pemerintah terhadap Apple ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal harga diri sebagai bangsa. Di era globalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi dan produk-produk internasional seperti iPhone memiliki daya tarik yang besar di kalangan konsumen Indonesia. Namun, di sisi lain, bangsa ini juga memiliki hak untuk meminta agar perusahaan asing seperti Apple tidak hanya memandang Indonesia sebagai pasar, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan industri dan teknologi. Sebagai contoh, Menteri Perindustrian Indonesia baru-baru ini menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ada sekitar 49 hingga 50 juta unit ponsel yang diproduksi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,79 juta unit yang diimpor, dan sebagian besar di antaranya adalah produk Apple. Angka ini menegaskan betapa pentingnya Indonesia sebagai pusat produksi bagi banyak produsen smartphone global. Tetapi, Apple tampaknya masih enggan untuk berinvestasi secara lebih serius di negara ini. Jika perusahaan-perusahaan lain bisa mematuhi regulasi dan berinvestasi di Indonesia, mengapa Apple merasa bahwa mereka bisa mendapatkan pengecualian? Sobat channel Kabar Langit, dalam video ini kita telah membahas mengenai masalah yang dihadapi iPhone 16 untuk bisa dijual resmi di Indonesia.
Menurut Anda, apakah Indonesia seharusnya tetap menahan izin penjualan hingga Apple memenuhi komitmennya, ataukah kita perlu bersikap lebih fleksibel untuk kepentingan konsumen? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi dari Anda sangat penting untuk memperkaya perspektif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kabar Langit. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia masih lagi menahan izin gitu untuk penjualan iPhone 16 ya, sebabkan persyaratannya tuh masih tidak dipenuhi oleh Apple gitu ya. Jadi Indonesia bertindak tegas ini melarang ya, dan juga menolak iPhone 16 untuk dijual di Indonesia selagi persyaratannya tuh ya tidak dipenuhi gitu kan. Tidak ada pengecualian gitu ya, sebabkan perusahaan yang lain juga mengikuti gitu ya persyaratan yang dikenakan gitu kan. Jadi tidak pengecualian walaupun Apple itu perusahaan yang besar gitu kan. Jadi memang kita respect lah gitu kan dengan ketegasan Indonesia itu terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.